ketika harusnya itu secara logika, ya kan? Secara logika dikejar Fir'aun itu naik ke gunung apa lari ke laut, Mas Toto? Naik kan? Ini suruh malah ke laut. Ya kalau ke laut, perahu nggak ada, kapal nggak ada. Nah terus kan mentok. Nah itu kadang-kadang kalau sudah diperintah oleh Allah, sami'na wa ata'na, giliran sudah mentok, ya kan? Nanti Allah akan menurunkan mukjizatnya, memberikan jalan keluar yang tak terduga. Di situ perang pemikiran, perang akal kita dengan kenyataan. Iman itu berhadapan dengan apa? Akal kita dengan kenyataan. Kayak gini, sedekah itu secara lahiriah berkurang apa bertambah? Berkurang kan? Akan tetapi kenyataannya Allah akan memberikan keberkahan. Nah, di situ makanya iman itu jangan dihadapi dengan akal, tapi dihadapi dengan hati. Nah untuk dihadapi dengan hati makanya kita diperintah baca Quran, kejadian-kejadian orang-orang terdahulu, diambil pelajaran. Kan kita menghadapi satu keadaan yang bertentangan dengan akal kita, tapi itu perintah Allah. Lalu yang kita ambil apa ya? Perintah Allah. Just do it katanya Pak Abdel. Lakukan aja. Karena kalau kita nimbang terus, wah repot itu nanti. Contoh, saya punya kasus lah nyata ini. Ada boleh dikatakan kayak semacam saudara lah saya itu akrab banget, umroh bareng kan segala macam. Itu punya saudara jago banget Padel, diplomasinya, speednya jago banget. Tapi giliran usaha, ibarat orang naik pohon kelapa, tinggal mati kayak gini Mas Oto. Gagal mandi, gagal. Padahal udah hampir tender itu, gagal lagi. Kenapa? Terus akhirnya ngambek itu, menyalahkan Allah kayak khutbah tadi itu. Sholat tahajud dilakuin dan segala macam, tapi keadaannya masih seperti itu aja. Akhirnya malah nggak sholat. Astagfirullahaladzim. Nyata itu. Ternyata usul punya usul. Dia itu akhirnya cerita, gini Mas, dia itu kalau misalnya nih mau bersedekah mau ke anak yatim, misalnya mau 500.000, kan di jalan akan jadi 500, 300 saja. Ntar di mau nyampe akan jadi 150 aja. Sampai kadang di tempat malah cuma 150.000. Nah itu mungkin yang membuat dia sulit pekerjaannya karena mengingkari dirinya sendiri. Dan itu ternyata ada dalam ayat. Silakan dibuka surah At-Taubah halaman 199 ayat 75. Kita bunyikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Karena ini surah Taubah, membaca surah Taubah tidak perlu dan tidak dianjurkan membaca bismillah. Setelah a'udzu langsung ayat aja. Wa minhum man 'ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas sholihin. Falamma atahum min fadlihi bazilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Wa minhum, dan di antara orang-orang munafik, man ahada, ada orang yang dia telah berjanji Allah kepada Allah, lain sungguh jika altana dia memberikan pada kami min sebagian dari fadlihi karunia-Nya harta, lana saddaqanna, sungguh kami akan bersedekah. Janjinya apa? Bersedekah. Sungguh ada sungguh itu. Lanjut. Walana kunanna, dan sungguh kami menjadi minas sholihin, termasuk dari orang-orang yang soleh. Pokoknya nanti kalau ada ini kami akan sumbang, nanti kami akan ABCD lah, kami akan perbaiki ibadah. Itu. Lanjut. Falamma, maka ketika atahum, Allah telah memberikan kepada mereka min sebagian dari fadlihi karunia-Nya harta, bakhilu, mereka kikir bihi dengannya karunia itu. Nah, ini namanya OKB. Apa? OKB itu apa? Orang kaya baru. Nah kayak gitu kasusnya itu. Lanjut. Wa tawallaw, dan mereka berpaling, wahum, dan mereka adalah mu'ridun, orang-orang yang menentang kebenaran. Baik, alhamdulillah. Ini ayat ini ceritanya dalam sebagian tafsir ada seorang sahabat Nabi yang bernama Sa'labah. Siapa Mas Toto? Sa'labah itu sahabat Nabi yang miskin. Pokoknya miskin lah. Jadi orang tuanya miskin, mbahnya miskin, sampai Sa'labah miskin. Terus akhirnya datang kepada Nabi, ya Rasulullah, doakan aku agar aku dibukakan rezekinya. Oleh Rasulullah dinasihati, sabar ya Sa'labah, ujian harta itu berat. Mepet terus Mas Toto. Besok nggak diizinkan datang lagi. Akhirnya sampai 3 kali didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, setelah didoakan oleh Rasulullah, kambingnya jadi banyak, sehingga kambingnya itu memenuhi lereng-lereng bukit Madinah. Kemudian berita itu sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Kemudian, ya Rasulullah, sekarang keadaannya sahabat seperti ini. Pantesan biasanya kalau sholat itu 5 waktu on time, sekarang gara-gara kambingnya semakin banyak, jamaahnya, terus akhirnya gimana ya Rasulullah? Ya sudah, kambingnya kan sekarang banyak, mintain sedekah untuk zakat untuk kambing-kambingnya. Terus datanglah 2 utusan Rasulullah itu kepada Salabah. Wahai Salabah, kami diutus oleh Rasulullah untuk meminta zakat kambing darimu. Alas Salabah, gak bisa. Ini kan kerjaan dengan tanganku sendiri, anu sendiri. Zakat itu gak ada, sebenarnya ya kayak pajak aja kan, itu ngeles. Dilaporin sama 2 orang utusan itu. Gini Rasulullah, Salabah itu tidak memberikan zakatnya, malah ngeles katanya ini bukan zakat, kerjanya ya dengan tangan sendiri. Terus akhirnya kami gak dapat apa-apa. Terus akhirnya Rasulullah berdoa, wailakum ya Salabah, celaka kowe Salabah. Cuma seperti itu. Akhirnya singkat cerita datang kepada Rasulullah untuk menyerahkan zakatnya itu, dan diterima oleh Rasulullah. Katakan seperti itu. Kemudian setelah Rasulullah wafat, berganti kepada Sayyidina Abu Bakar. Wahai Amirul Mukminin, aku ingin bersedekah. Kalau Rasulullah jaga berani terima, apalagi terus ke Sayyidina Umar, sampai ke beberapa Amirul Mukminin nggak diterima juga. Akhirnya apa? Singkat cerita ya sudah, itu akhirnya menjadi bencana bagi Salabah.